Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPad mini 7 tahun 2024 yang baru aja dirilis beberapa waktu lalu. Dan apakah iPad mini 7 ini jadi iPad terbaik di tahun ini? Untuk mengetahui hal semua itu, simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out. Ya, akhirnya iPad mini 7 beberapa waktu lalu dirilis meskipun secara diam-diam sama Apple. Dan di studio Ihsan Zulfikar ini sudah hadir juga iPad mini 7 tahun 2024 atau Apple menyebutnya iPad mini 7 chipset A17 Pro. Nah, gimana sih iPad mini 7 ini saat gue gunakan dan saat gue cobain segala macemnya. Intinya buat lo semua nih yang lagi pengen upgrade iPad, khususnya iPad mini, dimana iPad mini 7 ini apakah layak dibeli? Nah, penjelasannya ada di video ini. Tapi sebelum itu gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Buat lo semua yang lagi nyari produk iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, dan lain sebagainya, kalian bisa banget kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini atau Instagram Studio Ponsel di sini. Kalau kalian mau gampang, kalian tinggal klik aja link di description di bawah. Mari kita mulai videonya. Ya, akhirnya kemarin tiba juga iPad mini 7 tahun 2024 yang baru dirilis beberapa waktu lalu secara diam-diam sama Apple. Dan surprisingly ini gue ngerasanya tidak terlalu jauh beda banget sama iPad mini 6. Hanya saja bisa kita simpulkan jeroannya upgrade alias spesifikasinya upgrade meskipun tidak signifikan, tapi menurut gua cukup akan jadi pilihan teman-teman semua. By the way, untuk yang sama gue ini warnanya warna blue ya. Ini warna blue dan iPad mini 7 ini memiliki beberapa varian warna lainnya. Selain yang sama gua blue ini, adanya warna purple, starlight, dan space gray. Kalau kita flashback ke era iPad mini 6 sebenarnya nggak terlalu jauh beda pilihan varian warnanya ya. Hanya saja yang membedakan adalah ya warna blue ini yang membedakan karena di iPad mini 7 hadir warna blue, di iPad mini 6 gak ada warna blue. Lalu untuk varian storage-nya yang sama gua ini, iPad mini 7 ini varian storage-nya 128GB alias varian storage yang paling rendah. Karena memang paling rendah di era iPad mini 7 ini itu 128GB. Beda ya sama era iPad mini 6 itu startnya 64GB sampai 256GB. Nah, kalau ini 128, 256 hingga 512GB gitu. Dan ukuran. Nah, ukuran nih literally setelah gue coba dan gue gunakan mirip banget seperti iPad mini 6 di tahun lalu ya. Gue udah bahas juga di beberapa video gue sebelumnya iPad mini 6. Ini bener-bener sama ukurannya secara body, dipegangnya, ukurannya, bahkan bezel pinggiran hitamnya ini loh. Yang hitamnya ini tuh itu masih sama persis sama iPad mini 6 sebelumnya. Jadi bener-bener tidak terlalu jauh beda perubahannya secara desain ataupun body ya. Masih mirip-mirip, masih sama. Lalu apa lagi? Ya tentunya untuk tombol button, speaker, dan lain sebagainya juga masih sama. Speaker atas, volume, Touch ID-nya, tombol powernya juga sama. Terus untuk naruh Apple Pencil juga masih sama di sini. Dan untuk USB-C sama speakernya juga masih sama. Hanya saja upgrade nih. Upgrade-nya gimana sih? Speakernya ada peningkatan dari iPad mini 7 ini dibanding seri sebelumnya. Lalu USB-C-nya juga mendukung 10 Gbps kecepatan data transfernya. Dan magnetic connectornya ini juga upgrade karena hanya mendukung Apple Pencil Pro dan Apple Pencil USB-C. Jadi iPad mini 7 ini tidak mendukung Apple Pencil generasi 2. Jadi kalau kalian beli iPad mini 7 ini, pastikan menggunakan Apple Pencil Pro atau Apple Pencil yang USB-C gitu. Posisi kamera bagian belakang juga masih sama. Posisi logo dan tulisan di bawah iPad mini juga masih sama. Jadi ya gue menganggap untuk desain body, tombol-tombol, posisi speaker tidak terlalu jauh beda dibanding iPad mini 6 sebelumnya. Jadi itu kenapa yang membuat layar displaynya juga di 8,3 inch. Meskipun sudah menggunakan teknologi Liquid Retina Display, sayangnya iPad mini 7 ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak hadirnya ProMotion 120Hz. Jadi ini masih 60Hz saja. Dan ya, menurut gua emang diperuntukannya ini buat teman-teman yang ngampus, kuliah, mau mencatat tugas, ngerjain soal, atau apapun itu. Everything intinya ini lebih cenderung untuk digunakan sama yang lagi ambil sekolah ataupun perguruan tinggi. Karena ini benar-benar sangat ringan, kecil ukurannya, tidak besar juga, dan pastinya tidak akan merepotkan kalian kalau dalam mencatat-catat gitu ya. Apalagi kalau didukung dengan Apple Pencil. Dan gue juga udah coba menggunakan tangan gue, misalkan gue bikin Math Notes gitu ya, normal, aman. Terus gue buka Freeform juga, ya sangat mudah karena kecil ukurannya. Jadi ini bisa banget jadi pilihan teman-teman semua. Lalu bagaimana dengan performance iPad mini 7 ini atau iPad mini 2024 ini? Nah, iPad mini 7 ini sudah menggunakan chipset A17 Pro, chipset yang ditanamkan di iPhone 15
15 Pro model. Jadi kita nggak bisa meragukan performance iPad mini 7 ini. Terlebih, iPad mini 7 ini dibekali dengan Apple Intelligence, yang dimana dalam beberapa hari ke depan akan dirilis Apple Intelligence. Ya, kalian bisa lihat di sini requirement Apple Intelligence. Di situ ada iPad mini 7 alias iPad mini 2024 atau iPad mini A17 Pro. Karena Apple menamakannya iPad mini A17 Pro mengikuti chipset yang digunakan gitu. Tidak hanya 17 Pro aja yang ditanamkan di iPad mini 7 ini. Tentunya memiliki kapasitas RAM 8GB RAM dan untuk kapasitas baterainya ada di 5078 mAh. Nah, menurut gue untuk performance ini cukup baik banget ya. Kecil, mungil, tapi bisa banget lah lu bawa dalam sehari-hari lu berkegiatan, yang kuliah, yang sekolah, yang mau meeting gitu ya. iPad mini 7 ini menurut gue jadi pertimbangan banget buat teman-teman. Lalu apalagi sih yang memutuskan kalian untuk beli iPad mini ini? Sebenarnya kamera nggak terlalu penting-penting banget karena secara spesifikasi pun tidak terlalu unggul ya. Kalau kalian lihat di situ spesifikasi secara data tidak terlalu diunggulkan baik kamera depan ataupun belakang. Mau footage video sama aja. Tapi kalau digunakan untuk meeting, ya bener banget. iPad mini 7 ini sudah mendukung center stage ya. Meskipun posisi kamera masih di portrait, belum landscape, tapi iPad mini 7 ini sangat ngebantu banget pastinya buat teman-teman yang berkegiatan, meeting conference dan lain sebagainya ya. Jadi ya dengan ukuran yang kecil bisa dibawa kemana-mana, iPad mini 7 ini bisa jadi solusi kalian. Nah, kalau kalian beli iPad mini 7 ini paketan dalam box ya sebenarnya ini udah gua unboxing juga ya, karena unboxingnya itu ada di video reels gua gitu. Jadi lu bisa cari tahu Instagram gua di sini nih. Follow lah sekalian lah Instagram gua. Tapi intinya kalau kalian membeli iPad mini 7 ini, di dalam isi boxnya adanya kabel charger USB-C to USB-C, tidak dapat stiker Apple tentunya. Dan adanya juga adapter 20 watt. Jadi masih aman lah ya kalau kalian membeli iPad ini dapat kabel, dapat charger. Ya kalau iPhone kan cuma kabel doang ya, tidak dapat adapter charger gitu. Kenapa gue bisa berasumsi mungkin ini bisa jadi iPad terbaik saat ini ya. Ukuran kecil, harga tidak terlalu mahal, tapi performance-nya nggak main-main. Gue udah coba Photoshop, Lightroom, ngedit video di aplikasi VN, ngedit juga video di aplikasi DaVinci. Bahkan gue tes main game karena chipset A17 Pro yang ditanamkan itu kan mendukung game-game AAA. Dan gue cobain main game di Assassin's Creed, dilibas semua sama iPad mini 7 ini. Jadi gue merasa tuh sedang menggunakan iPhone 15 Pro, tapi layar yang lebar. Jadi kalau menggunakan iPad mini 7 tuh merasa feel-nya tuh kayak menggunakan iPhone 15 Pro, tapi ya spesifikasinya nggak ada, layarnya cuma lebar gitu ya. Secara performance tuh hampir mirip-mirip gitu ya, meskipun promotionnya atau layarnya refresh rate-nya di 60Hz ya. Cuman menurut gua secara pekerjaan gua dan kebutuhan gua, Photoshop tadi gua kasih tahu, gua hampir semua thumbnail YouTube gua diedit di Photoshop, dan gua mencoba di iPad mini 7 ini. Lalu Lightroom juga sama, aplikasi VN juga seperti itu, bahkan DaVinci juga tadi gua cobain. Overall dilibas semua sama iPad mini 7 ini. Jadi hampir mendekati jadi iPad terbaik di tahun ini menurut gue. Cuman ya sayangnya tidak ada terlalu perubahan yang berbeda. Desainnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya di era iPad mini 6. Posisi kamera dan lain sebagainya juga masih mirip plek ketiplek sama. Hanya saja upgrade spek gitu. Jadi chipsetnya meningkat, of course performance-nya jadi meningkat gitu. Lalu gimana bang harganya? Ya harganya relatif tidak terlalu mahal. Tidak seperti seri Pro ataupun seri Air. Ya karena kita tahu Air terbaru aja sudah menggunakan chipset M2. Apalagi yang Pro sekarang sudah chipset M4. Ini menggunakan chipset A17 Pro, dapat Apple Intelligence, tentunya mirip-mirip seperti iPhone 15 Pro secara performance, ada di harga segini. Itu untuk kapasitas 128GB. Menurut gue masih sangat bisa banget jadi pertimbangan buat teman-teman. Kalau jadian terbaik sebenarnya masih hampir kalau menurut gue, karena masih ada iPad Air, dimana kalau lu perhatiin desain bagian belakang iPad mini 7 ini itu mirip-mirip iPad Air, hanya saja ini lebih kecil gitu ya. iPad Air tuh mirip juga desainnya seperti ini dengan single kamera, tapi dia memiliki chipset M2. Meskipun chipsetnya M2, tapi itu udah cukup banget, udah best deal banget lah ya. Jadi apakah iPad mini ini jadi iPad terbaik saat ini? Ya jawabannya hampir, belum jadi yang terbaik dia, masih hampir, karena masih ada iPad Air menurut gua. Tapi iPad mini ini adalah best dealnya banget buat lo semua yang lagi cari iPad. Ini ringkas, ukurannya kecil, bisa lo bawa kemana-mana, di tas lempang lo juga nyaman banget, performance-nya juga mendukung Apple Pencil Pro, bahkan ya game dilibas, Photoshop, Lightroom, editing juga dilibas. Jadi ya ini best deal banget kalau lu lagi pengen punya iPad. Jadi gua akan nyaranin iPad mini 7 ini gitu. Lalu apakah worth it untuk dibeli iPad mini ini? Ya menurut gua worth it ya, ketimbang lu beli iPad Air atau Pro yang mungkin budget kalian itu tidak sampai ke sana. Menurut gua iPad mini ini jawabannya gitu. Jadi ini worth it banget dibeli. Ya kalau kalian ada rezeki lebih sih ya nggak apa-apa, kalian beli iPad Air sekalian atau iPad Pro sekalian, itu hak kalian juga. Cuman kalau belum memiliki budgetnya atau belum ada rezekinya, ya lebih baik nggak usah memaksakan, karena ada
varian iPad mini ini gitu. Jadi ya gue rasa udah terjawab semua ya. Worth it dibeli. Hampir jadi iPad terbaik di saat ini. Harganya juga sangat affordable banget di era sekarang. Jadi menurut gue iPad mini ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Oke? Sebelum gue akhiri videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Jadi buat lo semua yang lagi cari produk Apple, mau iPad, iPhone, Apple Watch, MacBook, silakan kunjungi Studio Ponsel di sini untuk Tokopedia-nya atau bisa follow Instagram Studio Ponsel di sini. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebaik-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.